Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin ma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali diberikan nikmat iman, sehat walafiat dan nikmat waktu untuk kita kembali belajar di kelas Thalabul Ilmi ini, yang dimana setiap hari Ahad ini pelajaran-pelajaran ilmu syar'i, entah itu kitab tauhid karya Dr. Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Beliau ulama yang masyhur yang menjadi rujukan kita, ya. Yang akan kita bahas hari ini yaitu kitab tauhid, ya, yang putih ini, ya, mengenai pengantar studi akidah. Mengenai pengantar Studi akidah. Oke. Bismillah. Oke, akidah secara bahasa. Ya, akidah secara bahasa. Bisa dibacakan kan sih? Makna akidah secara bahasa. Akidah berasal dari kata aqad yang berarti pengikatan. Oke, cukup. Aqad yang berarti Pengikatan. pengikatan. Berasal dari kata aqad atau pengikatan. Pengikatan. Oke, Radit, lanjut. Akidah adalah imam kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dan qadar yang baik ataupun yang buruk. Hal ini disebut juga sebagai rukun iman. Baik, cukup. Oke, baik. Secara bahasa, ya, akidah ini maksudnya adalah aqd, yaitu pengikatan. Pengikatan di sini maksudnya ketika seseorang berkata saya beriktikad begini, ya, saya mengikat diri saya begini. Maksudnya adalah contoh, saya mengikat diri saya atas kepercayaan mengenai Allah sebagai Tuhan. Contohnya, saya mengikat keyakinan atau saya berakad, ya, beriktikad bahwa Allah Tuhan satu-satunya. Ya. Bahwa Allah Tuhan yang tiada Tuhan selainnya. Artinya Allah satu-satunya. Oke, secara bahasa. Oke, ini secara bahasa. Saya beriktikad, saya mengikat diri saya dengan keyakinan Allah, bahwa Allah Tuhan yang tiada Tuhan selainnya.
Maksudnya nggak ada lagi Tuhan selain Allah. Ini keyakinan saya, ini i'tiqad saya. Nah, ini makna secara bahasa. Ada yang mau tanyakan? Paham? Paham? Paham. Saya berakad, ya, saya beri'tiqad. Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu i'tiqad tu kada. Saya beriktikad begini. Saya beriktikad begini bahwasannya Allah Tuhan yang tiada Tuhan selainnya. Oke, jadi gak ada Tuhan selain Allah. Paham? Ini makna secara bahasa. Paham sampai sini? Oke, baik. Yang kedua, makna akidah secara Syari. syar'i. Bahwasannya apa tadi? Yaitu mengakui iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, serta disebut juga sebagai rukun iman. Kesimpulan makna akidah secara syar'i yang udah kita tahu, mudah memahaminya, yaitu rukun iman. Udah. Rukun iman. Paham sampai sini? Baik. Kita bedah. Poin pertama di situ disebutkan iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Para malaikat. Oke, kita bahas dulu iman kepada Allah. Bukti dan konsekuensi kita beriman kepada Allah bahwasannya jidat kita tidak kita turunkan kecuali untuk Allah. Artinya tidak ada satu hal pun yang kita sembah kecuali Allah. Konsekuensinya adalah kita beribadah kepada Allah. Beribadah di sini maksudnya adalah mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhkan sejauh-jauhnya apa yang Allah larang. Paham? Konsekuensinya. Apa yang pertama konsekuensinya? Mengerjakan perintah. Yang kedua, menjauhi larangan. Paham sampai sini? Baik, silakan dicatat. Tadi makna akidah secara bahasa dulu. Buku tulisnya dikeluarin.
Yang belum dicatat silahkan nyatat. Ada yang belum nyatat? Itu berapa? Buka buku tauhidnya, dicatat yang tadi secara bahasa. Udah tahu kan? Ya. Ya baik, kalau kayak begitu mungkin boros waktu ya. Kita lanjut, nulisnya ntar aja. Kita lanjut dulu ya. Ini iman kepada Allah. Oke, paham? Ada konsekuensi yang mengerjakan perintah menjauhi larangan. Yang kedua, iman kepada malaikat. Contoh iman kepada malaikat apa? Tulisnya ntar dulu. Contoh iman kepada malaikat apa? Contoh iman kepada malaikat? Mau buka HP silahkan. Searching silahkan. Contoh iman kepada malaikat. HP tidak digunakan kecuali untuk pelajaran. Berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Oke, baik. Terus Selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa. oke, apa bintang? Rajin beribadah dan beramal soleh. Oke, baik. Apa Kenzi? Meneladani sifat malaikat yang taat beribadah. Baik. Tuh. Contohnya itu. Kesimpulannya adalah pertama, selalu ada yang mengawasi. Merasa diikuti atau diawasi. Nih. Yang kedua, contoh iman kepada malaikat. Kita apa namanya? Kita ambil pelajaran daripada malaikat yaitu tidak pernah yang namanya mengundur-mundur perintah Allah. Itu pelajaran dan hikmah dari malaikat yang perlu kita pelajari dari dirinya. Ketika Allah memerintahkan untuk ya Israel misalkan cabut nyawa si fulan, apakah Israel datang dengan terlambat? Tidak. 1 menit pun gak terlambat. Jangankan 1 menit, 1 detik pun gak terlambat. Paham sampai sini? Meneladani Perintah. meneladani malaikat dengan dalam ketaatan. Tadi ya. Contohnya apa meneladani malaikat dalam ketaatan? Tidak mengundur-mundur waktu. Tidak mundur-mundur waktu, tidak pernah telat apa yang Allah suruh.
Nah, bentuk dari kalian meneladaninya adalah contoh dengar azan langsung matikan HP walaupun lagi pusreng. Lanjutan. Oke, lagi ngegame. Oke, tinggalin tuh. Ya, karena sejatinya itu dunia. Allah udah berfirman tuh dalam Al-Qur'an, dunia ini senda gurau, perhiasan belaka, bohongan, candaan. Kenapa harus serius di dalamnya? Sementara akhirat itu selamanya. Ya baik. Nah, orang-orang yang sudah belajar tentang ini seharusnya sudah beda dari teman-temannya. Oke? Sudah beda seharusnya. Ketika kalian sudah belajar tentang ini semua, udah diajarin ya. Teman-teman kalian di luar sana mungkin belum belajar tentang ini. Nah, kalian selaku orang yang sudah belajar dan sudah mempelajari harus memberikan mereka contoh. Oke? Karena malaikat ini mengawasi dan kita selalu diikuti, nemplok di kanan kiri. Ya. Berbuat baik, akhlak baik, ya. Itu sedikit contoh dari iman kepada malaikat. Oke, baik. Konsekuensinya adalah poin pertama, ini konsekuensi ya. Nih, konsekuensi. Yang kedua ini adalah contoh yang harus kita ikuti. Paham sampai sini? Oh. Baik. Selanjutnya setelah iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya. kitab-kitabnya. Contoh daripada iman kepada kitab-kitabnya adalah apa? Silakan, ya, explore. Apa? Meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran adalah wahyu Allah. Mengimani kitab-kitab sebelumnya. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Kitab terdahulu. Pertama, diimani. Apa aja kitab terdahulu selain Al-Quran, sebelum Al-Quran? Zabur, Injil, Taurat. Baru Quran. Siapa yang pegang Injil? Nabi Isa. Isa. Taurat? Musa. Al-Quran? Muhammad. Nabi Muhammad. Satu lagi? Zabur. Zabur dipegang sama Nabi? Nabi? Nabi Ibrahim punya kitab gak? Oh iya. Apa Nuh yang punya kitab? Explore, jangan malas. Explore. Panu udah kasih clue tuh. Nabi Daud. Hah? Nabi Daud. Zabur dipegang sama? Nabi Daud. Nabi Daud. Oke, itu kitab-kitab terdahulu. Oke, baik. Nah, yang sekarang kita imani bukan berarti yang kita terdahulu kita nggak imani. Cuma yang sekarang yang kita imani dan kita fokuskan adalah Al-Quran. Baik. Yang kedua, apa tadi yang berhubungan dengan Al-Quran kan? Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Menjadikan Al-Quran pedoman hidup. Iya, pedoman dan petunjuk. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup.
Nih, kalau udah dikatakan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, ya. Ini kunci jawabannya. Allah sudah menceritakan bahkan dari awal terbentuknya bumi, bagaimana bumi dibentuk dengan butuh waktu berapa hari. Ya bukan berarti Allah itu nggak bisa sekejap mata atau secepat cahaya, bukan berarti. Ya, di situ diceritakan kalau nggak salah itu bumi diciptakan dalam waktu 6 hari kalau nggak salah. Coba di-explore. Ya, bumi diciptakan berapa hari oleh Allah? Iya Pak, 6 hari Pak. 6 hari ya? 6 hari. Bukan berarti Allah nggak bisa sehari atau 10 menit, nggak bisa. Bukan itu ya. Tapi di balik 6 hari itu pasti ada pelajaran. Sebagaimana ketika Nabi SAW dikatakan Nabi yang paling sempurna, ya, kekasihnya Allah. Tapi mereka yang mencoba mengobrak-abrik itu semua mengatakan kenapa kalau dia sempurna, dia kekasihnya Allah, tapi dia nggak bisa baca, dia buta huruf. Kenapa? Nabi Muhammad bukan buta huruf. Nabi Muhammad itu ummi, buta huruf, nggak bisa baca. Kenapa? Karena kalau Nabi Muhammad itu justru itu menunjukkan kesempurnaan ya, bukan kekurangan. Karena kalau Nabi Muhammad bisa baca dan bisa menulis, ya, pasti Nabi Muhammad dicap oleh orang-orang kaum kafirin sebagai Al-Quran ini nyontek sama Zabur, sama Taurat, dan sama kitabnya mereka. Makanya Allah jadikan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam itu tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Bisanya hanya menghafal. Ya, paham sampai sini? Kalau sampai Nabi Muhammad diciptakan bersama bisa nulis, ya, dia bisa nulis dan beliau bisa nulis dan bisa membaca. Pasti Al-Quran ini disangka mengcopy paste kitab-kitab sebelumnya. Mengcopy paste kitab-kitab sebelumnya. Dan yang kedua, mereka menyangka Nabi Muhammad kan bisa nulis nih. Nabi ini kitab karangan Nabi Muhammad. Bukan langsung dari Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mampu menulis dengan mudah. Beliau mengkarang-karang Al-Quran. Tapi ternyata tidak. Baru kebuka sekarang. Baru nyadar sekarang. Itu kenapa Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Justru itu bentuk kesempurnaan dari Allah menyempurnakan agama ini. Ini Quran langsung dari kalamullah, perkataannya Allah. Bukan dari tulisan Nabi Muhammad alaihissalam. Walaupun Nabi Muhammad kekasih Allah. Paham sampai sini? Itu menunjukkan kesempurnaan Al-Quran. Makanya kenapa Al-Quran ditunjuk sebagai pedoman hidup. Dan Al-Quran ini ditunjuk sebagai kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Bukan mencontek, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Karena kitab-kitab sebelumnya berbicara tentang fokus kepada tauhid. Ya, fokus kepada tauhid. Coba kalau Al-Quran, saking luasnya maknanya dalam satu ayat pun Allah membahas tauhid di surat yang sering kita baca dalam Al-Quran, dalam sholat kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa. Itu tauhid. Ya. Allahus samad. Allah tempat kita meminta segala sesuatu. Tauhid. Ya. Sebagaimana Nabi Musa waktu itu lagi dikejar Firaun, lapar, nggak punya sampai Nabi Musa itu saking kurusnya sampai urat-urat ususnya beliau tuh kelihatan di balik kulit. Saking kurusnya udah nyemplak Nabi Musa. Tapi beliau tetap tahu makna dari Allah tempat meminta segala sesuatu. Meminta kepada Allah, berdoa. Ya. Sampai Nabi Musa ini minta sama Allah cuma dalam 3 doa kalau nggak salah. Yang pertama, dia meminta, ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk kebaikan darimu karena aku membutuhkannya. Kenapa? Karena beliau lagi dikejar sama Firaun, lagi dicari-cari. Bayangin, beliau hidup, yang hidupnya beliau dikejar-kejar orang, pengen dibunuh. Ya Allah, jauhkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Ini yang kedua. Akhirnya Nabi Musa jalan terus menjauhi kejaran, jalan, ketemu 2 orang wanita.
lagi mengembala unta. Sebenarnya bukan mengembala unta, dia nunggu karyawan bapaknya nih yang suka ngembala untanya. Pengen dikasih minum tuh unta, tapi perempuan ini nggak mampu, mungkin nggak kuat ya. Akhirnya Nabi Musa datang bertanya, apa yang kamu butuhkan? Saya pengen kasih minum unta saya. Oh iya deh, saya bantu kasih minum unta. Habis itu Nabi Musa pergi. Dipanggil, tunggu sebentar. Dia nggak tahu nih orang bahwasannya ini Nabi Musa, nih perempuan nggak tahu nih Nabi Musa. Ya kan dulu nggak ada media, ya gitu. Terus apa lagi yang mau saya bantu? Kata Nabi Musa, unta saya tolong masukin ke kandang. Ya, dimasukin ke kandang. Bapaknya ini nanya, bapak si perempuan ini, apa kata si bapak? Siapa yang bantu kamu nih? Itu laki-laki satu tuh. Panggil, suruh sini. Panggil. Sini, duduk. Sesungguhnya saya pengen kamu nikahin di antara dua perempuan anak saya. Anak perempuan ini, dua-duanya kan anak saya ini. Pilih salah satu. Dipilih salah satu sama Nabi Musa. Bayangin, atas doa Nabi Musa kepada Allah, bahwasanya dia tahu Allah tempat minta segala sesuatu. Di saat beliau sendirian, gak punya fulus, ya, gak punya makanan, to'am, gak punya minum, lagi dikejar-kejar lagi, jadi cari sama Firaun. Bayangin, para jurusan Firaun berapa yang turun tuh berapa ribu buat nyari-nyari Nabi Musa. Ya, bahkan mereka berkuda, pakai kuda, Nabi Musa jalan kaki. Tapi itulah tauhidnya Nabi Musa kepada Allah sangat tinggi. Dia tahu hanya Allah yang bisa bantu. Akhirnya dinikahin tuh Nabi Musa sama putrinya, dikasih kerjaan selama 8 tahun, dikasih gaji, dikasih makan, dikasih anak. Luar biasa. Itu Allah. Cuma dalam 3 doa Allah kabulin semuanya. Nah, kita mencontoh Nabi Musa, yang dimana Nabi Musa menjadikan pedoman. Walaupun dalam zaman Nabi Musa ini Al-Quran ini belum turun, tapi udah ada fokus terhadap tauhid. Dakwahnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu bukan fikih, bukan, tapi fokus menerangkan kepada manusia siapa Allah. Nah, Al-Quran pun saking sempurnanya Al-Quran, ya, beda dari kitab-kitab yang lainnya seperti Zabur, Taurat, Injil, ya. Itu Al-Quran sebagai penyempurna berikut dengan fikihnya. Allah bilang di situ, ya, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian orang-orang yang beriman berupa khamar dan judi atau sejenisnya yang menzolimi diri kalian sendiri. Ya, selain itu apalagi yang zaman sekarang lagi tren nih? Mungkin kalau dulu terlalu berat ya, kayak khamar gitu. Orang Arab dulu, nah, zaman jahiliyah, jangankan minum, mandinya pakai khamar. Dan mereka hilang akal karena memabukkan. Kecanduan. Itu kelas beratnya. Kelas apa? Kelas kecilnya contoh yang sekarang lagi tren nih, vape. Dukhon, rokok. Ya. Jangan kita berpikir itu semua tuh nggak dosa, salah. Itu perbuatan yang zalim. Ada kelas beratnya, ada kelas kecilnya. Kelas beratnya seperti khamar. Lihat orang-orang yang minum khamar, hilang akal, teleng, mabuk. Ya. Justru dia menunjukkan kejelekan, dia menunjukkan aibnya, dia menunjukkan kebodohan. Paham sampai sini? Ya. Maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup supaya menjadi orang yang cerdas, orang yang disegani orang. Dan sekali lagi, Allah meninggikan derajat kalian dari Al-Quran, dan Allah menjatuhkan derajat kalian juga dari Al-Quran. Maksudnya apa, Pak? Ketika kalian mempelajari Al-Quran dan kalian mengamalkan apa isi Al-Quran, apa yang Allah katakan, sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku taati. Apa yang Allah larang, aku jauhi. Tinggi derajat kalian di sisi Allah, dan tinggi derajat kalian di sisi manusia. Allah yang otomatis meninggikan derajat kalian. Selanjutnya, iman kepada Rasul. Konsekuensi iman kepada Rasul adalah tidak membuat perkara-perkara baru dalam agama.
tidak membuat perkara baru atau bid'ah yang sering hadisnya Pak Abdul sampaikan di pembukaan. Tidak boleh membuat perkara-perkara baru dalam agama. Agama ini udah sempurna. Jelas? Agama ini udah sempurna. Tidak perlu ada yang ditambahin, tidak perlu ada yang dikurangi. Tidak perlu ditambahin dan tidak perlu dikurangi. Dan yang udah dikasih tahu sama Nabi Muhammad itu banyak banget yang belum kita kerjain. Jadi nggak perlu ada yang tambah-tambahin. Contohnya hari Jumat, ya kita diperintahkan untuk banyak sholawat, udah cukup. Ya, banyakin doa di ba'da asar, setelah asar sampai maghrib itu doa mustajab. Banyakin doa di situ. Jangan lagi buat aneh-aneh seperti setiap malam Jumat itu baca surat Yasin ya. Sebenarnya nggak dilarang baca surat Yasin, nggak dilarang. Siapa yang larang? Nggak ada yang larang. Tapi kalau sudah dikhususkan setiap malam Jumat itu butuh yang namanya dalil. Siapa yang mengatakan itu? Kita bukan nabi dan kita bukan sahabat atau bahkan kita bukan hidup di zaman nabi. Jadi kita nggak boleh usah tahu sahabat ngelakuin nggak? Nggak ada satupun dalil yang menyebutkan yasinan contoh. Nggak ada. Bahkan semua hadis Nabi SAW yang menyebutkan mengenai keutamaan surat Yasin dhaif, lemah. Semua hadisnya lemah. Tidak ada yang berani menguatkan hadis tersebut. Bahkan sekelas Imam Ahmad. Seperti itu. Hadis-hadis lemah ini bisa disebabkan karena pertama, perawi-perawinya adalah perawi yang lemah ingatannya, hafalannya lemah. Oke, contohnya kamu misalkan nih, Kenzi ini perawi yang kuat, Bintang perawi yang lemah. Apakah kamu pengen menanyakan satu hadis ke Bintang? Apa ke Kenzi? Kenzi, kenapa? Ya lebih yang tinggi perawi. Lebih kuat, hafalannya lebih kuat. Oh, akhlaknya bagus, contoh. Oh, Bintang juga akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus, tapi secara hafalan lemah. Ya. Bagaimana ceritanya kamu talaki store hafalan surat Al-Baqarah sama orang yang gak hafal Al-Baqarah? Sementara orang itu disuruh nih pegang Quran ya. Nggak usah, saya udah pernah hafal, tapi tidak pegang Al-Quran langsung gitu loh. Seharusnya dia pegang. Jadi jangan sok tahu, jangan sombong. Seperti itu. Oke? Tapi bagaimana cara menyikapi hal ini nih? Kayak yang tadi butuh dalil, yasinan segala macam. Bukan langsung kamu bilang ke orang tua kamu, misalkan orang tua kamu orang yang ngikutin ulama-ulama yang udah terbawa nih, yasinan segala macam. Mah, bid'ah. Enggak gitu. Enggak begitu caranya. Orang kalau apa-apa dibid'ahin, ya. Sempit agama ini. Karena sudah terbiasa sama ajaran-ajaran yang kemarin-kemarin. Sehingga susah keluar dari itu, susah. Keluar dari yasinan susah. Oke, nanti ingetin Pak Bu ya, Pak Bu pengen bicara tentang ini di luar. Seperti itu. Oke. Baik. Ya, konsekuensinya adalah tidak membuat perkara baru dalam hal agama. Bid'ah. Tidak boleh ditambahin, agama ini tidak boleh dikurangin. Udah kerjain apa yang udah ada dalilnya. Udah selesai sampai situ. Baik. Mungkin pembahasan kita sampai sini aja. Nanti sampai iman kepada Rasul. Ya, kalau dibedah lebih daripada ini. Mungkin kita bisa di pekan depan. Oke. Kita sudah jam waktu istirahat. Silahkan di jeda dulu video ini.